Nama saya Romanti Saragi, NIM 0320211043. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Yang pertama adalah sistem reproduksi manusia pada pria. Organ-organ bagian luar penis dalam skrotum. Organ-organ reproduksi pada pria terbagi dua, yaitu organ bagian luar, yaitu penis dan skrotum. Dan selanjutnya organ bagian dalam, yaitu testis, epididymis, deferens, ductus, ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretralis, dan uretra. Yang pertama yaitu penis. Bisa kita lihat di sini, inilah penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut gland penis. Bagian tengah disebut corpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut preputium. Terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dari gland penis adalah frenulum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa. Ereksi penis dipengaruhi oleh otot-otot, yaitu musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil atau ketegangan pada suatu coitus atau persetubuhan. Selanjutnya yaitu musculus bulbocavernosus. Untuk mengeluarkan urin, penis mempunyai 3 buah korpus, yaitu cavernosa atau alat pengeras jakar, yaitu 2 buah korpus cavernosus. Uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis. 1 korpus cavernosus uretra terletak di sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Selanjutnya yaitu skrotum. Bisa kita lihat di sini, ini adalah skrotum. Skrotum bagian depan skrotum terdapat penis, dan di belakangnya terdapat anus. Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Skrotum banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong berisi epididymis, veniculus, spermaticus. Suhu di dalam skrotum rata-rata adalah beberapa derajat Celcius lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Skrotum kiri tergantung lebih rendah dari skrotum kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas orang tua dan keadaan lemah, skrotum akan memanjang dan lemas. Sedangkan dalam keadaan dingin, pada orang muda akan memendek dan berkerut. Selanjutnya itu lapisan skrotum. Kulit. Yang pertama adalah kulit. Warna kecoklatan, tipis, dan mempunyai flika atau rugae. Pada kulit terdapat folikel sebasea yang dikelilingi oleh rambut keriting, di mana akarnya terlihat melalui kulit. Selanjutnya tunica dartos. Berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunica dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi 2 ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Organ bagian dalam, yaitu selanjutnya organ bagian dalam. Yang pertama adalah testis. Bisa kita lihat, inilah testis. Testis terdiri atas 2 buah gradula yang memproduksi semen. Terdapat di dalam skrotum, digantung oleh veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma.
Pembungkus testis terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah fascia spermatica externa, suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara funiculus dan testis lalu berakhir pada cincin subkutan inguinalis. Selanjutnya itu lapisan cremasterica, terdiri atas selapis otot di mana lapisan ini sesuai dengan musculus obligus abdominalis internus dan fascies abdominus internus. Selanjutnya itu fascia spermatica interna, suatu membran tipis dan menutupi funiculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Selanjutnya adalah fungsi testis. Yang pertama yaitu membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa, dilakukan di tubulus seminiferus. Selanjutnya menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron ini disekresi oleh testis sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Selanjutnya yaitu epididymis. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm yaitu berliku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan flagelnya memulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke ductusa. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Semen terdiri dari sekret epididymis, vesika, dan prostat serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Spermatozoa bergerak dalam semen di lingkungan cairan alkalis melindungi dari keasaman. Epididymis terdiri atas yang pertama itu kaput epididymis, berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dari testis. Yang selanjutnya kaput epididymis atau badan ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Selanjutnya yaitu nomor 3, cauda epididymis atau ekor, disebut juga globulus minor, ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan ductus deferens. Selanjutnya yaitu ekstremitas superior atau bagian yang besar. Selanjutnya yaitu ekstremitas inferior atau seperti titik. Selanjutnya yaitu ductus ejaculatori. Bisa kita lihat inilah berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Panjang 2 cm mulai dari lobus medialis basis gradula prostat berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus. Selanjutnya ductus ejaculatorius menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius bermuara di dalam uretra. Selanjutnya yaitu vesicula seminalis. Bisa kita lihat ini adalah ejacula seminalis. Terdiri dari 2 ruangan di antara fundus, kantung kemih, dan rektum, berbentuk piramid. Sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia rector vesicalis. Panjang vesikula sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi yang merupakan sumber energi baris spermatozoa. Bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut ductus ejaculatorius. Selanjutnya yaitu vesicula seminalis, menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesicula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius.
sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Bisa kita lihat inilah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra, melengket di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior symphysis pubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, yaitu posterior, anterior, lateral, dan medial. Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Kelenjar prostat mensekresi cairan encer seperti susu bersifat asam yang mengandung asam sitrat, kalsium, asam fosfat, enzim pembeku, dan profibrinosin sampai pH sekitarnya mencapai 6-6,5. Selama emisi simpai, kelenjar prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi vas deferens sehingga cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambah bagian terbesar semen. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk suatu keberhasilan fertilasi ovum, karena cairan-cairan vas deferens relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme sperma dan sebagai akibatnya menghambat fertilisasi sperma. Selanjutnya adalah kelenjar bulbouretralis. Bisa kita lihat ini adalah kelenjar bulbouretralis, disebut juga glandula Cooper. Glandula bulbouretralis terletak di belakang lateral pars membranacea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Kelenjar bulbouretralis berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Kelenjar bulbouretralis dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka. Jaringan ikatnya banyak mengandung serat elastin, serat otot rangka, dan serat otot polos. Selanjutnya adalah uretra. Ini adalah uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Urin merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Panjang berkisar antara 15-25 cm dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prostatik, membranosa, dan spongiosa. Uretra memiliki 2 fungsi, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalir air kemih dari kandung kemih. Selanjutnya, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Hormon pada pria ada beberapa, yaitu hormon testosteron. Dihasilkan oleh sel interstitial lining yang terletak di antara tubulus seminiferous rous. Setelah pubertas, sel interstitial banyak menghasilkan hormon testosteron setelah disekresi testis. Sebagian besar testosteron berikatan longgar dengan protein plasma yang berada dalam darah. Fungsi testosteron yaitu meningkatkan kematangan sperma, memulai perkembangan karakteristik kelamin sekunder, perkembangan organ reproduksi, berkembang laring, dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh. Selanjutnya yaitu hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis arterial menghasilkan 2 macam hormon, yaitu luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating
hormon atau FSH. Sekresi testosteron selama kehidupan fetus penting untuk meningkatkan pembentukan organ seks pria. Perubahan spermatogenesis menjadi spermatosit terjadi di dalam tubulus seminiferus dan dirangsang oleh FSH. Namun FSH tidak dapat menyelesaikan pembentukan spermatozoa, karena itu testosteron disekresi secara serentak oleh sel intersial yang berdifusi menuju tubulus seminiferus untuk proses pematangan akhir spermatozoa. Selanjutnya yaitu hormon estrogen, dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein pekat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogoneum bersifat diploid 2N atau mengandung 23 pasang kromosom. Secara mitosis, spermatogoneum akan berubah menjadi spermatosit primer 2N, kemudian spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis. Biasanya dinamakan meiosis pertama. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. N sama dengan 23 kromosom. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya yaitu spermatid menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Semua proses ini terjadi selama kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan untuk melakukan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Selanjutnya yaitu struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas kurang lebih usia 15 tahun. Dan sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam setelah ditempatkan di dalam vagina sang wanita. Rata-rata volume air mani untuk setiap ejakulasi adalah 2,5 sampai 6 mili. Dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasikan adalah 400 sampai 100 per mili. Spermatozoa masak terdiri dari: yang pertama ialah kepala atau caput. Sel berinti tebal dengan sedikit sitoplasma mengandung inti nukleus dengan kromosom dan bahan genetiknya. Pada bagian membran permukaan di ujung kepala sperma terdapat selubung tebal yang disebut akrosom, mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Spermatozoa masak terdiri dari, yaitu pertama kepala atau caput. Sel berinti tebal dengan sedikit sitoplasma mengandung inti nukleus dengan kromosom dan bahan genetiknya. Pada bagian membran permukaan di ujung kepala sperma terdapat selubung tebal yang disebut akrosom, mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Yang kedua yaitu leher atau cervix, menghubungkan kepala dengan badan. Yang ketiga, badan atau korpus, banyak mengandung mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk penggerakkan sperma. Selanjutnya yaitu ekor atau cauda, berfungsi untuk mendorong spermatozoa ke vas deferens dan ductus ejaculatoris. Sekian penjelasan saya tentang anatomi sistem reproduksi manusia pada pria. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem organ reproduksi pada wanita. Terbagi atas dua, yaitu
sistem organ eksternal dan sistem organ internal. Yang pertama adalah sistem organ eksternal, terdiri atas mons pubis. Ini adalah mons pubis. Yang selanjutnya yaitu labia mayor. Ini adalah labia mayor. Selanjutnya yaitu labia minor. Ini adalah labia minor. Selanjutnya yaitu klitoris. Baiklah, selanjutnya yaitu himen. Ini adalah himen. Selanjutnya yaitu perineum. Ini adalah perineum. Selanjutnya yaitu sistem organ internal, antara lain yaitu vagina, uterus, tuba fallopi adalah ovarium, baiklah ibu dan teman-teman, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah organ reproduksi eksternal. Yang pertama adalah mons pubis atau mons veneris. Adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam seksualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya yaitu labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meratus unarius, dan introitus vagina atau lubang vagina memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar, sama dengan rambut di mons pubis. Dan semakin menipis ke arah luar perineum, bagian ini mengandung suplai kelenjar sebaceous dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya yaitu labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dan bawah klitoris dan menyatu dengan fossati. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak. Bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik, ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6x6 mm dan erektil yang terletak di bawah arcus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga pembaca acara Sex with Dr. Jess Proskes, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar saraf, pembuluh darah, dan poros. Selanjutnya yaitu vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minor, klitoris, dan fossati. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar
parauretra atau vestibulum minus atau skene. Vagina dan kelenjar paravagina, vestibulum maius, vulvovagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir, mudah teritasi oleh badan kimia panas dan friksi celana jeans yang ketat. Selanjutnya yaitu himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat, dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang ada pemeriksaan dalam insersi tampon, menstruasi atau koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orificium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat pemakaian tampon atau melahirkan pervaginam, dapat terlihat sisa robekan himen atau carunculae himen atau carunculae myrtiformis. Selanjutnya yaitu perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intra-abdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum berbentuk dasar badan perineum. Baiklah, selanjutnya yaitu organ reproduksi internal. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim, disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi antereversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Corpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan cervix uteri. Uterus terdiri dari yang pertama yaitu fundus uteri atau dasar rahim, yang kedua yaitu corpus uteri, yang ketiga yaitu cervix uteri. Uteri internal terdiri atas endometrium, myometrium, perineum. Selanjutnya yaitu tuba fallopi, terdiri atas pars interstisial yaitu bagian tuba yang dapat di dalam uterus, pada ismika yaitu bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Pars ampularis yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Infundibulum yaitu bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut imbrae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Selanjutnya yaitu ovarium. Kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovaripropium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam kavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut epitelium geminativum. Hormon pada wanita terdiri atas yang pertama yaitu estrogen, yang kedua yaitu progesteron, yang ketiga yaitu testosteron, yang keempat yaitu FSH, yang kelima yaitu LH, yang keenam yaitu oksitoksin. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium
atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya itu hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan diklik dalam serviks dan vagina. Selanjutnya itu hormon testosteron. Kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Yang selanjutnya yaitu LH atau hormon luteinizing. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Yang selanjutnya yaitu hormon follicle stimulating atau FSH. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Selanjutnya yaitu hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi. Terima kasih.